Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Novi Kurniawati, JGP Angkatan 8 dari SD Negeri Baleharjo akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya lebih mengutamakan pada target kurikulum sehingga pembelajaran hanya terfokus pada ketercapaian materi. Selanjutnya, pembelajaran saya lebih mengutamakan pada aspek kognitif saja dan mengabaikan kemampuan sosial emosional murid. Jika nilai murid saya sudah mencapai KKM, maka pembelajaran yang saya lakukan sudah saya anggap berhasil. Selain itu, saya juga kurang memahami karakteristik murid sehingga saya hanya menggunakan metode pembelajaran yang menurut saya cocok tanpa memperhatikan kebutuhan dan keinginan murid. Saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan hanya terpusat pada guru. Selain itu, saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham dengan apa yang sudah saya sampaikan, karena fokus utama saya hanya pada ketercapaian materi. Saya pun hanya meminta murid saya untuk menghafal materi yang diajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah belajar modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pendidikan adalah proses menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Menyadari peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Setiap anak memiliki karakter yang unik. Maka, sebagai pamong, perlu melakukan asesmen diagnostik awal agar pendidikan bisa berpihak pada murid sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat sehingga pembelajaran dapat berhamba pada anak. Bermain adalah kodrat anak. Permainan dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Selain itu, saya seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya terfokus pada aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, karena setiap anak itu unik, saya harus melaksanakan asesmen diagnostik awal. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Menumbuh kembangkan potensi murid dengan pembiasaan budaya positif. Memposisikan diri sebagai pamong yang membimbing, memfasilitasi, dan bisa menginspirasi murid. Selanjutnya, menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan kodrat anak. Menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Setelah melaksanakan refleksi diri, maka saya dapat menyimpulkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain. Yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun agar selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran berguna untuk memerdekakan manusia. Selanjutnya, manusia merdeka tercermin pada budi pekerti, watak, dan karakter. Bermain adalah kodrat anak, dan pendidikan berpihak pada murid. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun sebagai penutup. Pergi main ke alun-alun utara, jangan lupa membeli makan. Filosofi Ki Hajar Dewantara, mari selalu kita terapkan. Semoga bermanfaat, salam dan bahagia.